Saya Farida Emayanti, guru kelas 2 SDN 001 Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Indonesia mengalami COVID-19. Hal ini berdampak pada menurunnya motivasi dan minat belajar siswa yang disebabkan oleh penerapan yang tidak tepat pada pemilihan model pembelajaran di kegiatan tatap muka, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran dan ketuntasan kriteria minimum. Dengan adanya PPG dalam jabatan ini, kami berinovasi menerapkan dan mengimplementasikan model pembelajaran inovatif dan kreatif yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Apakah itu model pembelajaran problem-based learning? Mari kita simak bersama-sama. Dampak pandemi COVID-19 khususnya pada siswa kelas rendah menjadi salah satu penyebab menurunnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan pola belajar siswa dari daring ke pola pembelajaran luring, sehingga di mana perubahan aktivitas belajar siswa ini yang biasanya anak-anak belajar di rumah dibimbing oleh orang tua, sekarang harus membiasakan diri untuk belajar mandiri di sekolah tanpa bimbingan orang tua. Sehingga di kelas anak-anak terlihat cenderung kurang percaya diri dan tidak fokus dalam pembelajaran. Latar belakang yang kedua adalah adanya pemilihan strategi pembelajaran yang kurang tepat, di mana pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru atau teacher center daripada student center, sehingga anak terlihat pasif, sementara guru yang cenderung aktif. Yang ketiga adalah tidak memakai media inovatif di dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya kepercayaan diri guru dalam menggunakan media inovatif yang dapat menunjang pembelajaran agar lebih menarik. Dari latar belakang tersebut, maka kami berinisiatif dan berinovasi untuk merubah pola belajar kami menjadi lebih baik. Adapun model pembelajaran yang kami pilih untuk menuntaskan permasalahan di kelas adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana problem-based learning ini digabungkan dengan pendekatan saintifik dan TPACK, yang diharapkan kelak siswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Lalu, siswa juga berpikir secara kritis. Kemudian, siswa juga dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa mampu belajar memecahkan masalah terhadap materi yang sedang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini, kami mengajak siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak atau siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Pemberian bahan ajar yang menarik dirasa sangat efektif untuk memicu dan merangsang motivasi siswa untuk belajar dengan memanfaatkan media inovatif seperti slide in focus,
PPT, atau materi-materi yang membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Adapun tahapan kegiatan yang kami lakukan dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan pembukaan, di sini diisi dengan pemberian salam, berdoa bersama, menyanyikan lagu wajib, memberikan persepsi terkait masalah aktual yang terjadi saat ini, dan yang kelima adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Tahapan kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahapan ini, siswa dibimbing untuk memahami permasalahan yang akan diselesaikan secara berkelompok. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun berkelompok. Di sini, guru membimbing siswa untuk bersama-sama secara berkelompok memecahkan permasalahan terkait materi, mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru, dan guru memberi pengarahan bagaimana cara menyelesaikan LKPD tersebut. Kemudian di tahapan keempat yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di dalam tahapan ini, siswa secara berkelompok yang terdiri dari 4 ataupun 5 orang dalam satu kelompok bersama-sama mengerjakan LKPD terkait materi yang sedang dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap kelima, yakni menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Di tahapan ini, guru mengajak siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah mereka kerjakan bersama-sama, yaitu dengan menyajikan laporan dengan membacakan secara lisan LKPD yang telah mereka kerjakan. Sehingga anak-anak atau peserta didik memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab serta percaya diri dan berani mempresentasikan hasil kerja mereka secara bersama-sama. Pada tahapan kegiatan penutup adalah kesimpulan dan penguatan. Yang kedua adalah guru melakukan evaluasi dan penilaian. Yang ketiga adalah bernyanyi bersama, menyanyikan lagu daerah, kemudian ditutup dengan doa bersama-sama dan salam penutup. Berdoa di mulai. Yuk. Kayaknya ini lengkap semua. Masuk semua, Pak? Masuk. Ya. Tadi ke sekolahnya naik apa? Jalan kaki. Sepeda. Nah, saya lihat itu ada yang sudah mulai pakai sepeda listrik ya. Iya. Supaya apa itu? Menghemat bahan bakar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya.
Tetapi kalau ini adalah bermain di lingkungan sekolah, ya. Mata pelajaran hari ini adalah dua yang ingin kita bahas. Satu tentang aturan PPKN, aturan tata tertib di sekolah. Yang kedua apa? Keberagaman wujud benda. Dengan kalian belajar hari ini, diharapkan kita dapat mengerti aturan. Nomor dua, coba yang keras. Yang berani. Oke, silakan. Keempat siapa? Oke. Sebelum ibu lanjut nih ya, ada yang tahu apa sih itu aturan? Apa? Aturan adalah tata. Nah, jadi sudah tahu ya, aturan itu adalah tata. Nah, kira-kira kenapa sih kok ada tata tertib, nak? Agar tidak kacau. Benar sekali. Tepukan kembali. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih aturan tata tertib itu. Ya, ibu mau kasih lihat gambar apa ini? Anak main game. Suka main game? Tidak apa-apa. Bermain itu perlu ya di usia kalian. Tapi harus tahu waktu. Apa sih hubungannya dengan gambar kedua? Terlambat bangun. Kenapa kok bisa terlambat bangun? Oh, karena main game. Nah, gambar ketiga apa ini anak-anak? Terlambat ya, coba kaitkan. Gara-gara main game, terlalu malam, akhirnya itu maksudnya ya. Tadi tata tertib adalah aturan yang sengaja nak dibuat supaya dipatuhi, diikuti, dilaksanakan supaya apa? Tercipta ketertiban. Nah, kalau dilanggar bagaimana? Akan dijatuhi sanksi. Gimana? Sudah paham? Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lakukan ini kapan kira-kira? Kegiatan apa ini? Upacara bendera. Nah, ini juga terkait dengan aturan. Kenapa sih kita harus upacara? Menghargai pejuang. Benar sekali ya, nak ya. Anak-anak, ini adalah manfaat memahami waktu aturan dan melanggar, akibatnya kalau kita melanggar. Nah, ini ada beberapa. Masih banyak lagi loh sebetulnya. Apa yang selalu ibu tekankan setiap hari nak kalau kita di sekolah? Tangannya biasakan apa? Membuang sampah, jangan sembarangan. Itu selalu nak ya, tertib. Buang sampah dimanapun nak ya, jangan cuma di sekolah saja, di rumah juga nak ya. Walaupun kita rumahnya dekat laut, kita nggak boleh buang sampah di jendela tuh, buang sembarangan. Buanglah pada kita harus bertanggung jawab menjaga alam ini. Nah, kita masuk, sebelum kita mulai diskusi materinya lagi, yang kedua tadi tentang bahasa Indonesia ya, wujud benda di sekitar sekolah. Di tempat ini, benda ini apa kira-kira yang ada di sekitar? Kursi, meja, apa lagi? Kertas, apa lagi ya? Nomor satu apa? Wujudnya? Udah bisa sebutkan? Selain yang di slide, yang di sini juga ada. Di luar juga bisa kalian temui kan? Ada pohon, ada batu, apalagi nak? Nah iya. Terus itu tong sampah. Banyak ya? Udah paham ya?
Bisa, Ibu yakin bisa. Nah, kalian sudah bisa mengelompokkan benda serta menelaah, menyebutkan ya. Yang kedua, wujudnya adalah benda air. Nah, ini ada yang boleh minum nih. Cair ya? Cair? Mengalir kan? Banyak ya? Coba sebutkan dulu contohnya. Minyak, apalagi? Oli, apalagi? Bagaimana? Sudah paham? Bisa menyebutkan kan? Contoh-contohnya tadi? Sudah paham sifatnya. Kalian bisa mengelompokkan ya. Nah, wujud benda ketiga, benda apa? Benda gas. Entah itu freon, entah itu hidrogen, itu gas juga. Lalu ada, itu juga tetap balon, cuma berwarna-warni. Anak-anak, gas itu dua, bisa berbau, bisa tidak. Udara ini kan tidak berbau, tapi ada gas yang berbau. Cukup 3. Apa tadi? Ada. Sudah bisa nyebutkan nanti ya? Nah, nanti di sana di lembar LKPD-nya itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar seperti biasa anak-anak tentang mendiskusikan aturan-aturan ini. Seperti biasa kita akan membagi kelompoknya. Supaya mempersingkat waktunya, kalian tidak lari sana sini. Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Di setiap mejanya sudah Ibu lengkapi bahan ajarnya ya. Bisa dibuka-buka ya. Yang ada di tampilkan itu sudah ada di sana. Jadi silakan kalian bisa baca-baca ya. Nah, sekarang kita kan sudah belajarnya tadi. Materinya udah tahu ya tentang aturan, tentang keberagaman wujud benda. Nah, ini sudah ada lembar kerja siswa kalian. Silakan kalian bagi. Oke, bentar, kalian sudah bagi ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Apa persoalan yang ada di LKPD itu tentang keragaman wujud benda, tentang aturan
Gambar 1, mengamati anak yang sedang Oke, ini kalian tanggapi loh ya. Nah, ini apa? Kalau hari Senin ngapain? Yang keras. Hari Senin kita Wujud benda. Oke, tepuk tangan buat Arbani. Ya, pintar sayang. Terus ya. Oke, ayo. membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencoret ini, memakai Nah, kalian tadi sudah mendengar masing-masing kelompok. Kita ngapain aja tadi belajar apa? Tentang apa? PKI tentang aturan. aturan. Bahasanya tentang apa tadi? Wujud keberagaman wujud benda tadi ada berapa? Lupa ya? Apa aja? Bagaimana anak-anak belajar hari ini? Seru. Oke, alhamdulillah. Sudah diisikan tadi di lembar refleksinya? Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan dulu lagu daerah. Mana Caca Marica? Pernah dengar? Oke. Nah, sebelum nyanyi Caca Marica, ibu mau lagu satu aku sing. 1, 2, 3. Aku sing siap-siap dulu, sudah siap? Tidak ada yang ketinggalan. Pimpin temannya berdoa, kita pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini terlaksana dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita menyimak pembelajaran yang kami terapkan di lapangan dengan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik dan TPAJK, kita dapat melihat pembelajaran dapat berlangsung dengan sangat maksimal sehingga tercapainya tujuan pembelajaran serta ketuntasan kriteria minimum. Dengan adanya model pembelajaran problem based learning ini, kami sudah melakukan observasi secara langsung kepada kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan murid terkait model pembelajaran problem based learning. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Kalau menurut saya itu sangat efektif sekali dilakukan di sekolah kita karena dengan menggunakan model pembelajaran, terutama pembelajaran PBL ini dapat melatih siswa untuk memecahkan masalah. Selain itu juga siswa lebih berkembang. Saya harapkan kepada guru yang mengikuti PPG saat ini untuk dapat melaksanakan model pembelajaran ini di dalam mengajar sehari-hari. Tetapi bukan hanya pembelajaran PBL saja, tetapi model pembelajaran yang lain juga bisa dilaksanakan sesuai dengan materinya yang akan disampaikan. Memang kalau kita pantau efektif. Masalahnya anak kita biasakan belajar berdiskusi untuk memecahkan masalah. Bisa saling tukar pendapat dan menyatukan pendapat itu menjadi yang lebih baik. Pembelajaran PBL ini sangat efektif sekali karena pembelajarannya dengan model PBL dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dan anak menjadi aktif dan kreatif. Salah satunya juga anak juga termotivasi untuk bisa
berusaha untuk belajar mandiri. Menurut saya ya, dengan adanya PBL ini sangat meningkat, karena dengan seperti itu anak-anak itu lebih aktif berdiskusi, dan mereka lebih mudah mengerti dan paham pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dampaknya ke guru juga itu lebih menurut saya kita lebih nyaman mengajarnya. Jadi untuk PBL ini tidak mesti hanya kelas rendah, kelas tinggi, jadi ke semua kelas gitu, agar pembelajaran lebih efektif. Sangat baik karena mengikuti metode zaman sekarang dan pembelajaran kita yang sekarang. Mengajari anak kelas rendah untuk belajar, bekerja kelompok, bekerja sama, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka di dalam kelas, dan membuat anak kreatif dan inovatif. Senang dan cepat paham, bikin ceria, seru, senang, asik, menyenangkan. Lagi saya, Bu, belajar kayak kemarin. Menurut saya dengan adanya pembelajaran dari Ibu Farida, cara belajar anak saya yang tadinya malas di rumah sekarang menjadi lebih semangat. Anak-anak lebih rajin belajar di rumah tanpa disuruh pun dia belajar. Ibu lebih semangat dengan adanya pembelajaran baru. Setelah kita menyimak tayangan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan minimum dapat tercapai. Demikianlah video kegiatan pembelajaran yang merupakan salah satu tahapan PPG dalam jabatan tahun 2027. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi rekan-rekan semua sehingga lebih bersemangat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami. Saya, Farida Emayanti, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.